Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Gustantias dari S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan sistem ekskresi utama dan terdiri atas dua ginjal untuk mengekskresikan urin, dua ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, tempat urin dikumpulkan dan disimpan sementara, dan uretra mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi organ, yaitu sistem urinaria. Nah, yang pertama yaitu vesika urinaria atau yang biasa disebut kandung kemih. Jadi, vesika urinaria ini merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Nah, dinding kandung kemih ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua tunika muscularis atau lapisan berotot. Yang ketiga tunika submukosa. Yang keempat lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Selain itu, kita di sini ada bagian vesika urinaria. Ada 3 bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Apex atau vertex ini dihubungkan ke kranial oleh urachus, sisa kantong alatois, sampai ke umbilicus membentuk ligamentum vesico umbilical medial. Bagian ini tertutup peritoneum dan berbatasan dengan ileum dan kolon sigmoideum. Dan yang kedua adalah korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga ada fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatinum rectovesikal yang terdiri oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis dan prostat. Sisi berbentuk segitiga dan menghadap ke caudoralsal. Nah, selain itu, vesika urinaria ini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh. Nah, yang kedua ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi mengeluarkan air kemih keluar. Nah, setelah itu selanjutnya uretra mempunyai 2 jenis, yaitu uretra pria dan wanita. Pertama, uretra pria. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari yang pertama uretra prostatica. Yang terletak di prostat terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Nah, uretra prostatica ini merupakan saluran terlebar panjangnya 3 cm, berjalan hampir vertikulum melalui fladula prostat, mulai dari basis sampai ke apaks dan lebih dekat ke permukaan anterior. Nah, yang kedua ada membranosa. Sekitar 1, cm
dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Nah, uretra membranesa ini merupakan saluran yang paling pendek dan paling dangkal, berjalan mengaruh ke bawah dan ke depan di antara apaks, glandula, prostata, dan bulbus uretra. Nah, yang ketiga ada uretra cavernosa. Uretra cavernosa merupakan saluran terpanjang dari uretra yang terdapat di dalam korpus cavernosus uretra. Panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari apar membranesa sampai ke orificium dan diafragma urogenitalis. Nah, berikutnya adalah uretra wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Nah, dinding uretra terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan otot polos, merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Yang kedua adalah lapisan submukosa, lapisan longgar mengandung pembuluh dan saraf. Yang ketiga adalah lapisan mukosa. Nah, selanjutnya yaitu miksturisi. Miksturisi ini ialah proses mengosongkan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Nah, miksturisi ini melibatkan 2 tahap utama, yaitu 1. Kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melalui nilai ambang batas. Hal ini terjadi bila telah tertimbun 200/300 ml urin. Keadaan ini akan mencetuskan tahap kedua, yaitu adanya refleks saraf, disebut refleks miksturisi, yang akan mengosongkan kandung kemih. Nah, sekian itu aja penjelasan sistem perkemihan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.